Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12, Aku Merindukan Dedi. Iya, memang Kinan ingin mengejar cita-citanya menjadi pembisnis hebat, kata Luci dengan wajah tersenyum. Makanya dari itu ayah sangat mendukungnya. Bagaimana denganmu, Ah? Tanya Betran karena Ardian hanya diam saja. Setuju saya, ayah. Tapi rumah ini akan sepi jika twins ikut, balas Ardian dengan sendu. Makanya bikin anak cepat, kata Kinan dengan terkekeh. Ini juga lagi proses dek, balas Ardian sambil menggoda istrinya. Hais malah menggoda kakak ipar, gerutu Kinan dan ia berlalu ke kamarnya karena twins sudah bangun. Selesai makan malam, mereka langsung beristirahat ke kamar masing-masing. Di kamar Rani dan Diman ia sedang mengobrol dengan canda tawanya. Mas, bagaimana kalau twins pergi? Aku sangat kesepian, kata Rani dengan sendu. Sudahlah, kan masih lama, nanti juga akan ada anaknya Tuan Muda dan Luci, balas Diman menenangkan. Semoga saja Luci cepat hamil agar pas twins pergi kita sudah ada babi baru lagi, kata Rani dengan bahagia. Ya, semoga saja. Ayo tidur, balas Diman dan mereka langsung tertidur. Kinan masih terjaga, entah kenapa perasaannya tidak tenang dan ia mencemaskan Pram saat ini. Kenapa denganku? Kenapa aku cemas begini? Gumam Kinan dengan gelisah. Sedangkan Pram saat ini ia sedang berkelahi dengan sekelompok preman bayaran. Hendra dan Pram sempat kewalahan karena mereka cukup banyak. Dari mereka ada yang membawa senjata tajam yang sangat kecil, sampai Pram tidak menyadarinya. Pram terjatuh saat perutnya tertusuk benda tajam tersebut. Shit! Rintih Pram menahan sakitnya. Setelah mereka berhasil membuat Pram tertusuk, langsung saja mereka lari. Hendra yang melihat Tuan Mudanya sedang kesakitan pun langsung berlari. Tuan Muda, bertahanlah, kata Hendra dengan membantu Pram berdiri. Lalu Hendra membawa Pram ke rumah sakit terdekat. Bodyguard yang menemani Pram dan Hendra mati semua karena mereka kalah banyak dengan musuhnya. Siapa yang berani melakukan ini? Gumam Hendra sambil melihat ke arah Pram yang sedang kesakitan. Hampir tengah malam mereka datang ke rumah sakit. Dengan tergesa Hendra membawa Pram keluar dari mobil. Perawat yang sedang berjaga pun langsung membantu Hendra membawa Pram ke ruang IGD. Tuan, Anda tunggu dulu di sini, kata dokter. Selamatkan dia, dok, balas Hendra dengan khawatir. Lalu Hendra menelpon anak buahnya. Halo, cari tahu siapa pelakunya sekarang, kata Hendra dengan dingin. Balas Hendra dan langsung saja mematikan sambungan teleponnya. Hendra sesengaja tidak memberitahu Tuan dan Nyonya Besar, karena mereka baru saja berangkat dari negara P setelah Nyonya Besar dinyatakan sembuh. Sudah 3 jam tetapi belum keluar juga dokter yang menangani Pram. Hendra semakin khawatir dengan keadaan Pram. Muncullah dokter dengan wajah lelahnya dan ia menghampiri Hendra.
Tuan, teman Anda sudah melewati masa kritisnya. Ternyata pisau yang menusuk perutnya telah diberi racun mematikan. Untung saja tidak terkena organ penting. Jelas sang dokter. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Hendra dengan khawatir. Pasien koma, Tuan. Balas dokter dengan menghela nafasnya. Berikan pengobatan yang terbaik untuknya, dokter. Kata Hendra, saya sarankan Anda membawa pasien ke kota, sebab di sini peralatannya tidak lengkap. Balas dokter tersebut menyarankan, baik dokter, siapkan saja kepergiannya, besok pagi saya akan membawanya. Kata Hendra, dokter hanya mengangguk dan langsung saja ia menyiapkan segalanya. Hendra menghubungi anak buahnya agar segera ke rumah sakit tersebut. Tak lupa ia juga menelpon kepala rumah sakit keluarga Wicaksono agar menyiapkan ruangan untuk tuan mudanya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Semua sudah siap dan akan langsung pergi ke rumah sakit Wicaksono yang ada di kota J. Tuan, saya sudah meringkus dalangnya, lapor anak buah Hendra. Bagus, bawa dia ke tempat biasa, setelah itu akan ke sana. Balas Hendra dengan senyum devilnya. Baik Tuan, saya permisi. Pamit anak buah Hendra. Pram dibawa dengan cepat karena mereka tak ingin kondisi Pram melemah lagi. Hendra terpaksa memberitahu Tuan Robert karena ia pasti sudah mengetahuinya dari anak buahnya. Robert menunggu di rumah sakit dengan Wulan. Bahkan Wulan sampai tak mau ditinggal di mansion karena ia ingin melihat anaknya. Kinan sedang menyusui kedua bayinya bergantian. Ia sudah agak tenang dari rasa cemasnya. Bahkan Riva yang biasanya anteng semalam sangat rewel. Nak, semoga dedimu tidak kenapa-napa, gumam Kinan sambil mengecup sayang kening bayinya. Setelah menidurkan anaknya, Kinan langsung saja pergi ke dapur untuk membantu Luci, sedangkan twins dijaga oleh Bibi Yun. Masak apa Mbak? Tanya Kinan pada Luci. Abangmu ingin makan nasi goreng dek. Balas Luci tanpa menoleh. Wah, sejak kapan mbakku ini manggil dek? Tanya Kinan sambil terkekeh. Ais kau Kinan senang sekali menggodaku ya. Balas Luci sambil mencubit pelan pipi Kinan. Tawa Kinan pecah saat melihat wajah kesal kakak iparnya. Rani datang dengan tangan yang penuh belanjaan dengan ditemani dua orang pelayan lainnya. Wah, ada apa ini? Tanya Rani dengan heran. Tidak, aku sedang menggoda pengantin baru saja Mbak, kata Kinan dengan mata mengedipkan sebelah. Aha, bagaimana malam pertamanya? Pasti nikmat kan? Goda Rani membuat wajah Luci semakin kesal dan merah. Kalian ini selalu saja menggoda. Kesal Luci sambil menata nasi goreng buatannya. Ngaku aja kakak ipar, pasti kalian nambahkan, berapa ronde kak? Ejek Kinan sambil tertawa. Ah, kalian sangat menyebalkan, kata Luci sambil pergi dari ruang makan. Tawa Kinan dan Rani pecah saat melihat wajah malu Luci. Luci masuk ke kamarnya dengan wajah kesal sambil mulut menggerutu tak jelas. Ardian yang melihatnya pun bingung. Kenapa sayang?
Tanya Ardian sambil mendekati Luci. Ah, aku sebal dengan Kinan dan Rani. Mereka meledekku terus, aku kesal sekali. Balas Luci dengan cemberut. Sudahlah, sini pasangin aku dasi. Kata Ardian sambil tersenyum. Luci langsung mendekat dan langsung memasangkan dasi untuk suaminya. Semua orang sudah berada di meja makan, bahkan tak hentinya Kinan menjahili kakak iparnya sambil menahan tawanya. Luci yang melihat Kinan menahan tawa pun hanya diam dengan wajah kesalnya. Setelah acara sarapan, Kinan ikut ke perusahaan sebentar dengan abangnya. Ia ingin belajar bisnis dengan abangnya. Sedangkan twins dijaga oleh Nata dan Luci yang sudah Kinan stok ASI di kulkas. Bun. Panggil Luci. Kenapa nak? Balas Nata sambil menatap Luci. Apa bunda lihat Kinan suka menangis sendiri di kamarnya? Tanya Luci sambil menimang Rafa. Bunda sering mendengarnya. Tapi bunda hanya bisa diam. Bunda yakin Kinan bisa mengatasinya sendiri. Balas Nata dengan tersenyum. Ya bunda benar. Kinan itu wanita kuat, wanita tangguh dan sabar. Aku saja saat melihatnya sudah mengaguminya. Bahkan aku bertekad bahwa aku akan membantu melepaskan diri dari Tuan Pram. Kata Luci sambil menerawang ke masa lalu. Aku yakin, sekarang dia bahagia dengan kehadiran kalian keluarganya. Bahkan ada 2 malaikat yang gemas ini. Balas Nata dengan bahagia. Bunda benar, semoga saja Kinan mendapatkan kebahagiaannya. Kata Luci dengan tersenyum. Kinan diperkenalkan sebagai putri dari Betran. Tetapi mereka tidak boleh membocorkannya keluar bahwa putri keluarga Hutomo sudah ditemukan. Kinan langsung saja dibawa ke ruangan Ardian, bahkan Ardian sendiri yang mengajari adiknya bekerja. Ardian berharap bahwa Kinan bisa cepat menguasai ilmu bisnis agar ia tidak kerepotan. Kinan sedikit demi sedikit bisa mempelajari berkas-berkas yang ada di ruangan Ardian, bahkan Ardian memberi buku tentang bisnis. Kinan menghela nafasnya saat sudah selesai dengan berkas yang diberikan Ardian. Sudah dek? Tanya Ardian. Ini coba kakak lihat dulu. Balas Kinan sambil menyerahkan berkas ke meja Ardian. Ardian langsung melihatnya, ia sangat kagum pada Kinan. Baru belajar tetapi sudah sangat cepat tanggap. Hingga ia tinggal mengasah kemampuannya lagi. Bagus. Kamu tinggal mengasah lagi kemampuanmu dan pasti kamu akan sangat hebat, dek. Kata Ardian dengan bangga. Ah benarkah? Kalau begitu aku pulang dulu, ini sudah waktunya makan siang. Balas Kinan dengan senang, pasalnya ia sangat merindukan babi twins. Ayo abang antar, sekalian abang akan makan siang di rumah. Kata Ardian sambil membereskan meja kerjanya. Kinan dan Ardian pergi keluar bersama, bahkan Kinan menggandeng kakaknya layak seorang kekasih. Sampai di lobi mereka langsung meluncur menggunakan mobil Ardian. Di rumah sakit tempat Pram dirawat, mereka sedang memeriksa ulang Pram yang baru saja datang, bahkan kondisinya sempat drop. Wulan tak berhenti menangis melihat kondisi putranya. Hendra pergi ke tempat di mana seseorang sedang disekap oleh anak buahnya. Di mana orang itu? Kata Hendra dengan datarnya.
Di ruangan biasa Tuan, balas anak buah Hendra. Apakah ia sudah mengaku apa motif menyerang Tuan Muda? Tanya Hendra sambil berjalan dengan anak buahnya. Biasa saingan bisnis, dia kalah tender dengan Tuan Muda. Jawab anak buahnya. Kata Hendra. Hendra masuk dengan aura dinginnya. Sedangkan nampak seorang lelaki dengan diikat dan mata tertutup kain sedang duduk di kursi di ruangan itu. Buka penutup matanya, kata Hendra. Anak buahnya langsung saja membuka penutup mata orang itu. Orang tersebut langsung terbelak saat melihat sosok Hendra di hadapannya. Tamat riwayatku. Gumam orang tersebut. Apa sudah siap menyambut kematianmu Tuan Anton? Kata Hendra dengan senyum menyirangi. Maafkan saya Tuan Hendra. Balas Anton dengan takut. Tak ada kata maaf untuk orang seperti Anda Tuan. Kata Hendra, lalu ia bangkit dari duduknya. Beri dia pelajaran, jangan sampai mati, kata Hendra lalu ia pergi dari sana. Sudah 1 minggu Pram koma, ia seperti enggan untuk bangun. Dia alam bawah sadarnya ia bertemu dengan adik yang begitu disayanginya. Alik, panggil Pram dan ia mendekat. Abang sedang apa di sini? Abang pulanglah, belum saatnya abang di sini. Lihatlah kedua anak itu, mereka begitu merindukan abang. Kata Alik sambil menunjuk ke arah 2 orang anak yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Apa mereka anak abang? Tanya Pram bingung. Ya, dia anakmu dan Kinan. Perjuangkanlah dia bang, aku yakin kalian akan bersama lagi, maka pulanglah. Jawab Alik sambil tersenyum. Lalu Pram menghampiri kedua anak tersebut. Dedi, panggil mereka dengan tersenyum. Dedi, ayo pulang, aku merindukan Dedi, kata mereka lagi. Bersambung.